Yesus untuk semua umat manusia. Assalamualaikum fil mahabbatil masih. Damai sejahtera bagimu dalam kasih Kristus. Bismil abi wal ibni wa ruhil kudus al-ilahil wahid amin. Semoga saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus senantiasa dalam anugerah kesehatan dan sukacita. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan meluruskan tuduhan orang-orang di luar iman yang mengatakan bahwa kedatangan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja dan bukan untuk seluruh umat manusia. Benarkah apa yang mereka tuduhkan? Mari kita bahas. Adapun ayat yang sering dipakai oleh orang seberang untuk membuktikan bahwa Yesus hanya untuk bangsa Israel diambil dari ayat berikut. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Injil Matius bab 15 ayat 24. Saudara-saudari yang terkasih, jikalau kita hanya melihat ayat di atas dan melepaskan konteks daripada perikop maupun konteks keseluruhan pesan Alkitabul Muqaddas, tentu seakan-akan kedatangan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Saya ulang, jikalau kita hanya melihat ayat di atas dan melepaskan konteks daripada perikop maupun konteks keseluruhan pesan Alkitabul Muqaddas, tentu seakan-akan kedatangan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Namun apabila kita mau jujur dan merendahkan hati untuk mau mengerti pesan keseluruhan Alkitabul Muqaddas, tentu kita akan mengetahui bahwa Yesus untuk semua umat manusia. Saya tegaskan kepada siapapun bahwa tindakan mencomot ayat-ayat Alkitabul Muqaddas, keluar konteks dan menafsirkan seenak hati, serta keluar pula dari keseluruhan pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui para penulis suci, tindakan itu hanya akan membuat seseorang tersesat dengan pikirannya. Saya ulang, saya tegaskan kepada siapapun bahwa tindakan mencomot ayat-ayat Alkitabul Muqaddas, keluar konteks dan menafsirkan seenak hati, serta keluar pula dari keseluruhan pesan yang hendak disampaikan oleh Tuhan melalui para penulis suci, tindakan itu hanya akan membuat seseorang tersesat dengan pikirannya. Kita harus memahami bahwa dalam ayat Injil Matius bab 15 ayat 24 Yesus berkata demikian disebabkan 1. Yesus belum menyelesaikan ataupun menggenapi seluruh nubuatan para nabi yang berpuncak pada penyaliban dan kebangkitannya, dan belum pula menyatakan tentang perjanjian baru bagi seluruh umat manusia dengan segala ketetapan ajaran-ajarannya. Pasca penggenapan nubuatan para nabi dan adanya perjanjian baru itulah, baru pewartaan tentang karya-karya Yesus siap diwartakan ke seluruh bangsa seturut perintahnya sendiri kepada para rasul dan para muridnya. 2. Injil Matius bab 15 ayat 24 tersebut juga berkontekskan ujian iman kepada seseorang dari bangsa lain, terkhusus perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan pada akhirnya lulus ujian Yesus dan memperoleh berkat daripadanya. Lalu adakah ayat lain selepas Yesus bangkit yang menerangkan bahwa dia untuk seluruh umat manusia? Tentu ada. Inilah ayatnya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius bab 28 ayat 19 sampai 20. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa pasca penggenapan nubuatan para nabi oleh Yesus tentang segala sesuatu yang harus dilakukan olehnya, Yesus memerintahkan kepada para rasul maupun para muridnya untuk mewartakannya kepada seluruh bangsa atau kepada umat manusia. Lebih dalam, mari kita simak perintah Yesus kepada para rasul dan para muridnya berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul bab 1 ayat 8. Dan kata Rasul Petrus,
bertobatlah, dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Saya ulang. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 38 sampai 39. Semakin jelas bahwa Yesus memang untuk seluruh umat manusia. Sebab para rasul dan para muridnya diperintahkan bersaksi sampai ke ujung bumi. Dan melalui mereka janji Tuhan diwartakan untuk sebanyak orang dari jauh yang akan dipanggil. Ada pula bukti lain yang kita dapati dalam doa Yesus sebagai berikut. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yohanes bab 17 ayat 20. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sendiri kasih kepada orang-orang yang percaya kepadanya melalui pemberitaan para rasulnya. Dan melalui Alkitabul Muqaddas, sejarah, dan tradisi, kita tahu bahwa warta para rasul sebagaimana perintah Yesus dikabarkan ke seluruh bangsa. Maka daripada itulah, siapapun dan dari manapun orang yang percaya kepada Yesus, misalnya mereka orang Jawa, orang Sunda, orang Indian, orang Aborigin, dan seterusnya dikasihi oleh Yesus. Ayat ini memberi arti bahwa setiap orang perlu menerima pewartaan tentang Yesus dari para rasulnya. Ayat ini semakin membuktikan Yesus untuk seluruh umat manusia. Orang yang melihat Yesus hanya untuk orang Israel ataupun Yahudi saja, sekali lagi dikarenakan mereka tidak beriman dan tidak pula menangkap pesan keseluruhan Alkitabul Muqaddas, tradisi suci dari para rasul, dan magisterium gereja yang merupakan penerus para rasul untuk mengajar. Sekilas mari kita lihat akhir hidup beberapa rasulnya Yesus, agar kita dapat memahami bahwa perintah Yesus untuk mewartakannya ke seluruh dunia adalah real. Kita tahu bahwa para rasul hidup dan dekat dengan Yesus sendiri. Para rasul sangat mengasihi Yesus. Para rasul itulah pewarta pertama yang diutus untuk memberitakan kepada dunia tentang Yesus Kristus yang tersalib. Yang dalam sejarah maupun tradisi pewartaannya mereka rela berkorban sampai titik darah penghabisan. Kita dapati Rasul Petrus disalibkan di balik di Roma karena beliau merasa tidak layak disalibkan sebagaimana Tuhan dan Rajanya. Rasul Paulus dipenggal oleh para penyembah berhala di Roma, karena kala itu umat Kristen memang masih minoritas. Rasul Bartolomeus dikuliti hidup-hidup. Rasul Thomas ditombak di Hindia. Rasul Andreas disalibkan dengan palu kayang membentuk huruf X. Rasul Yakobus dirajam batu oleh orang-orang Yahudi yang menolak warta Injil keselamatan. Rasul Markus diikat lehernya dengan tali dan diseret di jalan-jalan Alexandria, Mesir oleh para penyembah berhala sampai beliau wafat. Pewartaan para rasul tersebut bisa dibuktikan dengan adanya gereja-gereja yang mereka dirikan yang real ada sampai hari ini dengan adanya penerus mereka. Misalnya saja, kita dapat mengetahui bahwa secara tradisi, gereja Syria di Antioquia yang disebut dengan gereja ortodoks oriental Syria didirikan oleh Rasul Petrus atau Kefas sebelum beliau mendirikan gereja di Roma, yakni yang saat ini lebih dikenal sebagai gereja Katolik Roma. Hal itu terbukti sebab jika dirunut menggunakan tongkat estafet kerasulan, kita dapat mengetahui bahwa penerus Rasul Petrus di gereja Syria itu sungguh ada dan tidak pernah terputus. Penerus Rasul Petrus ke-121 di Antioquia adalah Romo Al-Patriarch Mor Ignatius Yakub At-Salib. Sedangkan penerus ke-122 adalah Romo Al-Patriarch Mor Ignatius Zaka Al-Awal Aywas.
Dan penggantinya sebagai penerus ke-123 adalah Romo Al-Patriark Mor Ignatius Avram Karim Atsani. Begitu juga dengan Gereja Roma atau Gereja Katolik Roma. Diketahui bahwa penerus Rasul Petrus ke-226, penerus Rasul Petrus ke-266 adalah Bapak Paus Fransiskus I. Ada pula dengan Gereja Mesir yang lebih dikenal dengan Gereja Ortodoks Oriental Koptik yang didirikan oleh Rasul Markus Sang Penginjil, memiliki rantai kerasulan yang tidak pernah terputus juga. Kita dapati penerus Rasul Markus ke-117 di Mesir adalah Romo Al-Baba Shenouda At-Salid Nasir Jaid Rafail, dan penerus ke-118 adalah Romo Al-Baba Tawadros Atsani Wajih Subi Baki Sulaiman, dan seterusnya. Kenyataan adanya gereja-gereja ini membuktikan bahwa gereja yang didirikan Kristus melalui para rasulnya sungguh ada dan nyata. Dengan demikian terbukti bahwa Yesus memang untuk semua umat manusia, karena terbukti pewartaan para rasul yang diutus oleh Yesus sampai ke seluruh dunia benar adanya. Masih kurangkah segala bukti-bukti yang teramat jelas ini? Bukti yang menunjukkan bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia? Oke, saya tambahkan lagi buktinya. Ini terkait keselamatan dari Tuhan Yesus diperuntukkan bagi segala bangsa. Dengan demikian Yesus untuk seluruh umat manusia. Kita dapat merenungkan perkataan Nabi Simeon berikut. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saya ulang, bagian yang paling penting. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Lukas bab 2 ayat 29-32. Bahkan malaikat di hari Natal pun menyatakan Yesus untuk segala bangsa atau umat manusia. Tidak main-main, ini kata-kata malaikat. Ayatnya sebagai berikut. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Saya ulang, yang paling penting. Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas bab 2 ayat 9-11. Kurang bukti lagi? Baik, saya tambahkan lagi dari sabda Yesus. Ini sebuah syarat untuk keselamatan bagi setiap umat manusia. Ayatnya sebagai berikut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Yohanes bab 3 ayat 16-18. Peran Yesus sebagai juru selamat dunia yang dinyatakan oleh Yesus sendiri dan juga para rasulnya tentu membuktikan bahwa Yesus untuk seluruh umat manusia. Bandingkan 2 Petrus bab 3 ayat 18, 1 Yohanes bab 4 ayat 14, 2 Timotius bab 1 ayat 10. Saya tambahkan lagi buktinya dari ayat berikut.
Dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi bab 2 ayat 10-11. Bertekuk lututnya segala yang ada di langit dan di atas bumi di dalam nama Yesus jelas-jelas membuktikan bahwa Yesus untuk segala bangsa. Dan segala lidah adalah segala bahasa. Segala bahasa adalah segala suku. Segala suku adalah segala bangsa. Dan segala bangsa adalah segala umat manusia di bumi ini. Jadi artinya adalah seluruh umat manusia di bumi ini ada untuk memuji dan memuliakan Yesus Kristus Sang Juru Selamat dunia. Dengan demikian Yesus untuk seluruh umat manusia. Hal ini juga dinyatakan oleh Nabi Daniel dalam penglihatannya berikut. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu. Tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Daniel bab 7 ayat 13-14. Pernyataan Rasul Paulus dalam suratnya dan penglihatan Nabi Daniel semakin diteguhkan oleh penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos sebagai berikut. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Wahyu bab 5 ayat 13. Kesimpulan, Yesus memang untuk seluruh umat manusia. Hal ini tak terbantahkan, sebab tidak hanya ditegaskan oleh Yesus sendiri dan malaikat, tetapi juga oleh pewartaan para rasulnya yang diutus Yesus untuk mewartakannya hingga ke ujung bumi. Dan yang mana dalam pewartaannya, mereka setia sampai titik darah penghabisan. Selain itu pun pernyataan Rasul Paulus di dalam suratnya dan penglihatan Nabi Daniel serta penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos semakin menegaskan bahwa Yesus memang untuk seluruh umat manusia. Saya ulang. Selain itu pun pernyataan Rasul Paulus di dalam suratnya dan penglihatan Nabi Daniel serta penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos semakin menegaskan bahwa Yesus memang untuk seluruh umat manusia. Pesan saja bagi para penyerang iman Kristen. Cobalah Anda jujur dan merendahkan hati untuk menangkap pesan keseluruhan Alkitabul Muqaddas. Maka Anda akan mengerti bahwa Yesus untuk seluruh bangsa atau untuk seluruh umat manusia, dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja. Semoga Tuhan menunjukkan jalan terangnya bagi kita semua. Amin.